segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia
keadaan kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami, di setiap langkah kami Tuhan. Apapun yang terjadi Yesus. Kami mau katakan sekali Engkau, selamanya Engkau Tuhan. Engkau Allah di pihak kami. Engkau Allah yang bersama kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau sepakat katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita bertemu bukan berbicara tentang dunia, tentang masalah yang kita hadapi, tetapi tentang kehidupan iman kita kepada Tuhan, ya. Untuk itu mari kita doa lebih dulu. Tuhan, biarlah kesempatan ini bagi hamba-Mu, bagi para pendengarnya, semua disentuh oleh Roh Kudus supaya kami merasakan kehidupan rohani kami digairahkan untuk mencapai suatu kehidupan rohani yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya ingin membacakan sebuah nats. Sebetulnya panjang, tapi coba kita baca sampai 1 sampai 5 dulu ya saudara. Saudara perhatikan, ini bagus sekali ya. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5 ya. Filipi
Fatsal 2 ayat 1 sampai 5 dikatakan begini, saudara. Jadi, kata jadi itu sebetulnya, seharusnya, semestinya, ya, jadi karena di dalam Kristus ada nasihat. Orang yang percaya kepada Tuhan, ya, dan yang dekat dengan Tuhan, Tuhan itu memberi nasihat dan penghiburan kasih. Jadi nasihat, kita dihibur dengan kasih, ya. Dan ada persekutuan roh. Di sini ditulis roh besar, artinya roh Tuhan, ya. Persekutuan dengan roh Tuhan. Persekutuan itu, saudara, ada suatu kerjasama. Dalam hidup kita ini kan sering kita ini tidak ada kerjasama dengan diri sendiri, ya, nganggo karepe dhewe. Tetapi kalau di dalam Tuhan ada persekutuan roh, kerjasama dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu menuntun kita, ya, pada jalan yang baik. Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita, jangan sampai kita ini digoda, dicobai, diberi tantangan, teror dari setan. Tetapi karena persekutuan dengan roh, kerjasama dengan Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka Roh Kuduslah yang menuntun kita. Itu luar biasa. Coba saya ulangi lagi ya, saudara. Jadi itu berarti juga sesuatu yang tadinya itu masih belum pasti, ini pasti, ya. Karena di dalam Kristus, orang yang di dalam Kristus ada nasihat. Kalau kita betul-betul sebagai orang Kristen, bukan cuma pengakuan tok, tetapi kita punya kedekatan dengan Tuhan Yesus, maka ada nasihat, ada penghiburan kasih. Mungkin kita ini sering mengalami macam-macam masalah, seolah-olah kita tidak bisa mengatasi. Tetapi karena kasih Tuhan, kita diberi hiburan, diberi petunjuk, diberi jalan, ya. Terus dikatakan di sini ada persekutuan roh. Persekutuan itu kerjasama kita dengan Roh Kudus, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi saudara, di dalam Kristus itu kita mempunyai kasih yang kita sering tahu ya saudara. Apa itu kasih? Sering itu tercermin antara ibu dan anak. Di situ kelihatan kasih. Tapi ibu dan anak itu terbatas. Kasih ibu terbatas.
Tapi kasih Tuhan itu tidak ada batasnya, ya. Lantas saya teruskan sedikit ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ya. Jadi Tuhan itu kalau ada persekutuan dengan kita, ya harus disempurnakan, ya. Dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini luar biasa, saudara. Kita satu di dalam kasih Kristus, ya, terus satu jiwa. Tiap manusia itu punya jiwa. Jiwa manusia itu tidak bisa disatukan. Tetapi di dalam kasih Kristus kita disatukan. Ya, satu jiwa, satu tujuan. Tujuan manusia, ya saudara. Tanpa Kristus sebetulnya tidak ada tujuan kita. Kita tidak punya tujuan. Dari muda sampai tua itu tujuan kita itu kemana? Paling banyak ya, aku supaya pinter, supaya sugih, supaya enak, makmur. Tapi itu masih dalam pemikiran. Tetapi kalau kita satu dengan Kristus, tujuannya satu. Kita mempunyai tujuan, yaitu yang paling penting, yaitu mencapai hidup yang kekal di samping Kristus. Nah, kalau kita tanpa Kristus, tujuan kita ini kemana? Semua orang kan berkata, ya mati habis perkara. Lantas tujuannya apa? Tujuannya ya sampai kubur itu sudah. Pikirnya sudah habis. Tetapi kitab suci berkata, sesudah kematian itu masih ada. Kalau sesudah kematian dan sebelum kematian. Sebelum kematian itu manusia hidup di dunia paling lama 100 tahun. Ya. Tetapi tujuan tidak ada. Seperti tadi saya katakan, tujuannya kemana? Ya sudah mati. Lantas kita tidak ngerti setelah mati itu ya apa terjadi. Ya sudah habis perkara. Tetapi kitab suci berkata, sesudah kematian ada sesuatu yang kekal. Kata kekal itu tidak ada batasnya. Hidup yang kekal di samping Tuhan atau mati. Kata mati itu hukuman yang kekal. Aduh saudara, kalau saudara membayangkan upamanya, upomo ada pencuri ditangkap polisi, lantas diadili, dimasukkan penjara, misalnya ya 3 tahun penjara. Itu saudara, orang yang dipenjara 3 tahun biasanya hidup itu berfoya-foya, sekarang di penjara itu cuma diberi kamar berjeruji,
ndak iso ketemu anak, istri, sanak kadang ndak iso. Itu 3 tahun. Orang di penjara 3 tahun itu rasanya podo mbek 100 tahun rasanya. Itu kalau penjara dunia. Tetapi hukuman yang kekal itu saudara dai sombayang no, ya. Terus coba saya ke ayat yang ketiga ya saudara. Ayat yang ketiga itu berkata begini. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, ya, dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, ini mulai orang yang hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan itu, orang itu melihat orang lain itu tidak melihat dirinya sendiri, mencari kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Ya, kepentingan orang lain. Dan tidak golek pujian bagi diri sendiri. Saya berbuat ini supaya dipuji. Tetapi tidak. Yang lebih utama daripada dirinya sendiri ialah lebih utama itu menganggap yang lain itu lebih daripada diri kita. Saudara, kalau saya sampai di sini, ya maafkan saudara, sebetulnya masih diterusnya tuh bagus. Ya, diteruskan tuh bagus. Saudara baca terus Fatsal 2 ini. Tapi waktu saya ini terbatas. Waktu saya ini sudah habis. Baru sampai di sini sudah habis. Mau tak terus tak iso sebab sebetulnya dibatasi 1/4 jam. Tapi ini sudah 20 menit. Jadi saudara, yang saya ingin simpulkan ya saudara, hidup itu harus ada persekutuan, harus ada kesehatian dengan Tuhan. Kalau kita menjadi orang Kristen, hidup kita sing nganggo karepe dhewe. Apa artinya? Seperti tadi, tujuannya kemana itu nek karepe dhewe? Ya paling tujuannya mati habis perkara. Tapi lupa bahwa kematian itu baru permulaan daripada hidup yang kekal atau hukuman yang kekal. Tetapi Fatsal 2 terus saudara baca itu bagus sekali. Teruskan ya saudara, kita sebagai orang Kristen, kita harus ada persekutuan dengan Tuhan. Satu, sehingga seluruh gerak langkah hidup kita itu dikendalikan oleh Tuhan. Kalau itu terjadi saudara, aduh, kita hidup tak perlu susah. Tidak perlu menderita. Memang dunia itu nggone kesusahan, dunia ini nggone penderitaan, dunia ini nggone dosa dan kejahatan. Tetapi orang yang mempunyai persekutuan dengan Tuhan, jadi bukan hidup nganggo karepe dhewe, tetapi memberi kesempatan Tuhan
pimpinlah hidupku. Kalau itu terjadi, saudara tidak perlu takut. Apapun tidak perlu takut. Saudara akan dipimpin kepada suatu hidup yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Ayo kita akhiri di dalam doa, berdoa minta Tuhan, biarlah Engkau tuntun aku mempunyai kehidupan persekutuan dengan Tuhan, satu dengan Tuhan, supaya hidup kita itu dituntun oleh Tuhan. Ya, saudara. Ayo kita berdoa. Tuhan, waktu sesingkat ini kami tidak mampu menjelaskan lebih lagi. Tetapi dengan penjelasan yang sangat sederhana ini, kiranya Roh Kudus berkenan menjelaskan lebih lagi dalam hati kami, supaya kami mempunyai kehidupan persekutuan dengan Tuhan. Hanya persekutuan dengan Tuhan. Tuhan di dalam kami di dalam Tuhan. Itu suatu kehidupan yang indah dan yang paling bahagia selama hidup kami di dunia ini dan untuk mencapai hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.